Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, gimana kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selalu mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin. Nah, mudah-mudahan lewat siraman kolbu ini bisa menjadikan ilmu kita bertambah lagi. Amin, ya Allah. Khususnya Amin. dalam perbaiki akhlak kita. Amin. Insya Allah, amin. Bertemu lagi bersama saya Bobby Maulana dan juga Pak Ustadz Danu. Inilah dia siraman kolbu, sejukan hati. Oke, kita pantun dulu Pak Ustadz. Biar Iya. seger ya. Boleh. Pagi-pagi nih. Nabila mancing di Cisaat. Cakep. Cakep. Kebanjiran kena air bah. Cakep. Cakep. Hindarilah berbuat maksiat. Cakep. Cakep. Agar doamu selalu diijabah. Alhamdulillah. Tema kita pagi hari ini di Siraman Kolbu adalah doa yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa? Pak Ustadz silakan tausiah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin, ya wabarakatuh. rabbal alamin. Doa, tema kita adalah doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas, hampir semua dari kita manusia, kalau berdoa itu pengennya dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tetapi ada doa-doa yang tidak dikabulkan atau belum dikabulkan atau susah dikabulkan ya. Ini memang ada grade-nya. Jadi doa, padahal kalau kita sering mendengar para ustadz menceritakan ud'uni astajib lakum, Allah akan mengabulkan doa kita ya. Ya. Mintalah kepadaku, mohonlah kepadaku, Allah maksudnya, dan aku akan kabulkan. Nah, doa yang seperti ini bisa aja bagi seorang muslim doa kita akan dikabulkan nanti di akhirat, jelas nomor satu itu. Kemudian kalau di dunia belum dikabulkan atau bahkan ada yang tidak dikabulkan, nah itu memang kita harus mulai berpikir bahwasanya kalau doa itu memang harus ada keikhlasan di dalam hatinya dalam berdoa. Kemudian juga harus manfaat untuk keimanannya, karena biasanya orang berdoa itu hanya nafsu, rata-rata itu nafsu. Betul. Nah, bagaimana kita berdoa, kemudian bagaimana menurut Allah. Kalau Allah menceritakan dalam salah satu firman-Nya, wa yastajibul ladzina amanu wa amilus sholihat. Allah akan mengabulkan doa orang yang beriman serta mengerjakan amal soleh. Amal soleh. Nah, kalau namanya beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah Ta'ala itu kita mengakui hanya di mulut sampai ke aplikasi. Betul Pak Ustadz. Diyakini bahwa kita itu hanya iman kepada Allah, hanya iman kepada Allah Ta'ala. Suatu ketika kita itu bagaimana kita bisa iman kepada Allah Ta'ala itu luntur. Yaitu kita minta tolong bukan kepada Allah Ta'ala. Contoh minta tolong pada jin. Ya. Dia doa kepada Allah Ta'ala tapi dia pergi ke dukun minta penglaris. Sama. Kalau dia itu mau pemilihan umum atau pemilihan daerah dia ke orang pinter. Orang pinter mau dukun kayak mau ke kiai kayak dia minta doa. Diyakini orang tersebut. Entah dia itu dukun entah dia kiai. Kalau diyakini kiai tersebut itu bisa mengabulkan doa. Itu sudah menjadi syirik atau menjadi musyrik ya betul, orangnya. Betul, ya. Nah itu salah satunya yang kita tidak sadar. Dan suatu ketika dia akan dikabulkan doanya oleh Allah Ta'ala. Bukan melalui orang tersebut. Sebenarnya Allah mengetes orang tersebut. Kalau dikabulkan dia akan bagaimana? Dia pasti akan jumawa lagi. Betul, dia akan sombong karena ada orang itu yang akan senantiasa bisa mengabulkan doanya. Nah lupa. Akhirnya tes Allah Ta'ala memang dia gagalkan dia sendiri. Dan dia tetap melakukan kemusyrikan. Dia sebagai seorang musyrik. Nah kalau memang itu terjadi beneran, ya ini salah satunya adalah doa dia nanti di akhirat dia minta kebahagiaan akhirat bisa aja ditunda. Masuk dulu ke neraka. Nah itu yang harus kita ketahui bahwasanya kalau memang kita ingin doa kita dikabulkan, iman kita pada Allah Ta'ala harus kuat. Mintalah kepada Allah Ta'ala. Pada Allah. Ya. Bukan kepada orang. Bukan juga pada ayat-ayat yang ada dalam Quran itu jangan dipergunakan untuk sebagai alat. Bukan kecuali isi ayat tersebut doa. Nah ini kan beda pengecualian, nih. Pak Ustadz ya. Pengecualian. Ada doa di situ. Namanya Al-Falaq, An-Nas. Itu doa agar terhindar dari sihir. Ya. Tapi tidak menutup kemungkinan orang yang sudah membaca itu tetap terkena sihir. Loh kenapa masih sudah membaca doa tersebut masih terkena sihir?
Lah kan berdoa, dikabulkan atau tidak kan terserah Allah. Bukan berarti kalau sudah baca itu terus Lantas harus langsung dikabulkan. Enggak, itu namanya menyetir Allah itu namanya. Itu doa yang diajarkan, harus difahami. Jadi kalau kita ingin doa kita dikabulkan, ayolah kita perbaiki iman kita kepada Allah Ta'ala. Amin, amin, Ya. insya Allah ya. Pak Kemudian amal soleh dijalankan. Amal soleh umpamanya sedekah. Sedekah itu diajarkan oleh Allah Ta'ala banyak di dalam Quran diceritakan kalau sedekah niatnya satu lillahi ta'ala. Iya. Tetapi kita sedekah tapi niatnya pingin kaya lah ya susah. Bener. Ini sudah diajari oleh Allah, diajarkan oleh Rasul sedekah kita itu harus lillahi ta'ala. Tetapi kita tetap nakal aja. Ya akhirnya tidak dikabulkan. Atau bahkan dibangkrutkan sekalian oleh Allah Ta'ala. Astagfirullahaladzim. Nah itulah yang harus kita sadari bahwasanya bagaimana doa kita itu akan dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Perbaiki iman, amal soleh kita tingkatkan. Mudah-mudahan senantiasa doa yang kita jalankan, doa yang kita inginkan karena Allah Ta'ala. Agar kita itu di dunia itu juga bahagia dan juga di akhirat juga bahagia. Atau baik di dunia dan akhirat. Mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Amin. Amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Jadi syarat untuk doa itu dikabulkan adalah senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah dan mengerjakan amal soleh. Bagaimana tidak dikabulkan? Kebalikannya aja Pak Ustadz ya. Tidak beriman Tidak dan beriman. tidak mengerjakan amal soleh. Amal Atau soleh. ketika beramal soleh pun karena ada sesuatu yang hubungannya duniawi. Iya. Ya. Atau doanya jelek, ketabrak truk. Nah itu nggak boleh. Iya. Dibunuh, nggak boleh Nggak boleh juga. juga. Baik, mudah-mudahan ini bisa jadi ilmu untuk kita semua, mengingatkan diri kita kembali bahwa mudah-mudahan ketika kita doa kita ingin dikabulkan, senantiasa beriman dan mengerjakan amal soleh. Ya.